meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik. Dengan visi yang kuat, ketika mahasiswa kelak menjalani profesi sebagai guru akan memiliki arah tujuan yang jelas di tengah segala tantangan dan tuntutan perjuangan yang akan dihadapi di masa depan, sehingga dapat terus bersemangat menggerakkan diri beserta segenap pihak dalam ekosistem pendidikan di mana mereka berkarya. Selanjutnya, alur merdeka. Pada mata kuliah proyek kepemimpinan dimulai dari diri, yaitu mengerjakan pertanyaan reflektif terkait kondisi pendidikan di Indonesia dan terkait pendidikan yang diimpikan. Yang kedua, eksplorasi konsep. Di dalam eksplorasi konsep terdapat teori yang melandasi upaya transformasi di dunia pendidikan dan visi pribadi sebagai pendidik profesional. Kemudian di ruang kolaborasi terdapat tugas di mana membuat visi atau manifesto pribadi, dilanjutkan membuat visi atau manifesto kelompok. Pada ruang kolaborasi, mempresentasikan rumusan visi atau manifesto kelompok. Pada elaborasi pemahaman, terdapat kegiatan berdiskusi kelompok untuk menjawab 2 pertanyaan pemantik pada LMS. Pada koneksi antar materi, mengidentifikasikan keterkaitan visi guru dengan materi lain. Pada aksi nyata, meninjau dan merevisi visi atau manifesto pribadi dan kelompok. Berikut artefak ruang kolaborasi, yaitu membuat visi atau manifesto pribadi beserta rumusan visi atau manifesto kelompok. Di sini, yang pertama, artefak mengenai visi sebagai guru profesional. Di sini adalah visi individu atau visi pribadi saya, yaitu terwujudnya peserta didik yang hebat dalam prestasi, terampil, berakhlak mulia berdasarkan profil pelajar Pancasila. Yang di bawah ini merupakan visi kelompok 4, yaitu menciptakan peserta didik berprestasi, berkarakter, dan berakhlak mulia berdasarkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, artefak koneksi antar materi, yaitu hasil identifikasi keterkaitan visi guru dengan konsep materi lain. Keterkaitan visi dan misi dengan materi lain, yaitu yang pertama dengan konsep materi dan inisiatif-inisiatif perubahan adalah guru harus mampu membawa perubahan-perubahan pada diri siswa, baik dalam bidang akademik dan karakter maupun religius siswa. Dalam bidang akademik, guru mampu mengembangkan kemampuan pengetahuan peserta didik melalui kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran diperlukan strategi, media, metode agar pembelajaran dapat mencapai tujuan sesuai dengan capaian pembelajaran. Yang kedua, dalam membangun karakter peserta didik, guru harus mampu menerapkan nilai karakter seperti cara berinteraksi sosial yang baik, menanamkan penerapan yang sesuai dengan nilai-nilai sila Pancasila. Yang ketiga, dalam membentuk siswa yang berakhlak mulia, guru dapat melakukan pembiasaan baik sesuai dengan agama seperti berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran, budayakan senyum, salam, dan sapa, menjalin kerjasama dengan orang tua terkait pembiasaan beribadah di rumah dan di sekolah. Kesimpulan dari pemaparan di atas yaitu materi proyek kepemimpinan ini sangat berkesinambungan dengan materi-materi lain yang dipelajari di program PBG. Dengan mempelajari visi misi ini dapat dijadikan sebagai acuan mahasiswa untuk mempelajari bagaimana cara memahami peserta didik, cara penilaian atau asesmen, filosofi pendidikan, dan sosiokultural dalam pendidikan. Selanjutnya, artefak aksi nyata, yaitu merupakan perbaikan visi yang terdapat pada ruang kolaborasi tadi. Di sini terdapat misi.
Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan dan mengasah keterampilan, bakat, minat siswa secara berkesinambungan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, mewujudkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil pelajar Pancasila. Yang kelima, melaksanakan proyek profil pelajar Pancasila untuk seluruh peserta didik. Yang keenam, mengintegrasikan nilai profil pelajar Pancasila ke dalam perencanaan maupun proses pembelajaran. Yang ketujuh, menjadi guru kreatif dan inovatif dalam mengintegrasikan nilai profil pelajar Pancasila untuk membentuk karakter budaya bangsa. Yang kedelapan, menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan pihak-pihak yang terkait. Yang kesembilan, menciptakan suasana belajar yang kondusif, kompetitif, dan menyenangkan. Yang ke-10, menciptakan budaya disiplin, tanggap, dan berkarakter mulia. Nah, misi ini berdasarkan visi kelompok 4. Selanjutnya, pembelajaran bermakna atau good practice. Saya mendapat ilmu untuk merumuskan visi atau manifesto pribadi yang kemudian diteruskan menjadi visi kelompok. Tak hanya itu, saya juga belajar untuk bekerja sama dan berdiskusi dengan teman sejawat dalam merumuskan sebuah visi yang berpihak kepada peserta didik sebagai calon guru profesional. Keberadaan visi tersebut berorientasi pada aktualisasi peserta didik dalam pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan karakter Pancasila sehingga diharapkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bu Maida. Ya, terima kasih Mbak Ismo. Ini menarik sekali ya, ketika pembahasan profil kepemimpinan ini topik 1, yang mana ketika pada saat teman-teman nanti, siapa tahu nanti akan menjadi kepala sekolah gitu ya. Sebelumnya adalah pemimpin di kelas, nanti pun akan menjadi pemimpin sekolah gitu. Ketika nanti penyampaian tentang visi misi itu akan berkaitan dengan bagaimana sih ketika visi itu adalah acuan ke depan ya, istilahnya seperti apa yang diharapkan ke depan dalam hal kepemimpinan teman-teman seperti itu, dan nanti terwujud dalam misi. Ya, misi ini nanti acuannya lebih banyak ya dibandingkan misi. Artinya ketika untuk mencapai untuk mencapai visi itu harus butuh misi-misi yang jelas, dan nanti bisa secara kerjasama kolaborasi antara teman sejawat, guru, karyawan, guru ya teman sejawat ya, karyawan ataupun nanti pihak stakeholder ya, seperti pelibatan komite, terus paguyuban atau lingkungan masyarakat, bahkan siswa itu sendiri ya, untuk bisa mencapai ya keberhasilan dari visinya gitu ya teman-teman. Dan ini profil untuk pelajar Pancasila pun yang menjadikan visi yang atau ketika misi itu nanti akan bisa dimasukkan menyesuaikan dengan keterbaruan ya dalam kurikulum Merdeka. Maka dari itu tadi disampaikan memang pada saat visi itu bisa jadi nanti penyesuaiannya adalah ada penyampaian profil pelajar Pancasila gitu ya. Terima kasih untuk Mbak Ismo. Untuk yang sesi 1, sesi 2, topik 2 sinten? Saya Bu Maida. Mbak Auli. Kalau untuk Mas Wibowo topik berapa ya? Nggak tahu ya. Ada Bu. Oke. Ya, monggo lanjut mawon enggak apa-apa Mbak Aulia. Oke Bu, baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Bu Maida. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memaparkan hasil dari jurnal refleksi mata kuliah proyek kepemimpinan 1. Yang pertama yaitu terdapat poin review pengalaman belajar, di mana materi yang saya pelajari dalam mata kuliah proyek kepemimpinan 1 diantaranya yaitu pada
pada topik 1 membahas tentang visi guru profesional. Kemudian pada topik yang kedua membahas tentang pemetaan tantangan dan kekuatan komunitas atau sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik. Kemudian pada topik 3 membahas tentang perencanaan, implementasi, dan manajemen proyek. Topik yang keempat membahas tentang proyek monitoring, evaluasi, dan laporan akhir. Serta pada topik yang terakhir membahas tentang proposal proyek dan strategi komunikasi. Dari kelima topik tersebut, saya mendapat pengetahuan dan pengalaman baru untuk saya dapat terapkan nanti di sekolah. Di antaranya yaitu tentang bagaimana saya dapat mengerti bahwa mata kuliah proyek kepemimpinan 1 menekankan bahwa guru perlu mengetahui setiap kekuatan dan kelemahan yang ada di sekolah sebagai tolak ukur dalam meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik. Untuk praktik baiknya, saya mencoba menerapkan dengan mewujudkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian pada bagian refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Pengalaman belajar yang saya pilih yaitu pada topik 2, membahas tentang pemetaan tantangan dan kekuatan di sekolah dasar yang dituju pada saat PPL 1 sebagai bentuk dalam meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik. Dalam mengidentifikasi aset atau potensi yang telah dimiliki atau telah ada di ekosistem di mana komunitas sasaran proyek berada, dapat menggunakan langkah-langkah dalam sustainability news, yaitu yang pertama ada N-nya, di mana artinya N yaitu nature atau artinya sistem alam. Kemudian yang kedua ada E yaitu ekonomi atau disebut dengan sistem ekonomi. Kemudian yang ketiga ada W atau well-being yang disebut dengan sistem yang menyangkut kesejahteraan psikologis sumber daya manusia. Dan yang terakhir ada S yaitu society atau yang disebut dengan sistem kemasyarakatan. Kemudian terdapat analisis artefak dalam pembelajaran. Pada ruang kolaborasi, saya bersama dengan kelompok melakukan kegiatan 1 dan kegiatan 2, di mana pada kegiatan 1 yaitu menggabungkan 2 ujung mata rantai, sedangkan pada kegiatan 2 yaitu menentukan strategi pemetaan tantangan dan kekuatan dalam suatu sekolah yang dituju. Kemudian pada elaborasi pemahaman, saya bersama dengan kelompok memaparkan hasil pengamatan yang kami lakukan di SD yang dituju, yaitu SD Negeri 2 Banmati. Kelompok kami mampu merumuskan pemetaan atau tantangan serta kekuatan pada sekolah pendidikan yang kami bantu tersebut. Kemudian pada bagian koneksi antar materi, saya bersama dengan kelompok menentukan sasaran yang dituju, yaitu di mana kelompok kami menentukan atau membuat program bimbingan membaca dan berhitung, Kalistung. Kekuatannya yaitu berupa dukungan dari pihak sekolah untuk menyelenggarakan program tersebut dan didukung dengan sarpras yang memadai. Selain kekuatan, ada pula kelemahan, diantaranya yaitu kurangnya antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran dan terdapat peserta didik yang belum bisa membaca sama sekali sehingga perlu adanya bimbingan yang ekstra. Kemudian pada aksi nyata, saya bersama dengan kelompok membuat laporan daftar prakarsa perubahan yang dapat menjadi alternatif pilihan yang melandasi proyek kepemimpinan. Kemudian pada bagian pembelajaran bermakna atau good practice, di mana proses perubahan yang ingin saya terapkan yaitu terkait tentang bagaimana saya bisa menggali setiap kelebihan atau kekuatan yang ada di sekolah, kemudian membentuk suatu program sekolah sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik. Praktik baiknya saya lakukan yaitu dengan cara menggali informasi tentang kelebihan dan kekuatan sekolah yang dituju pada saat
PPL 1, yaitu di SD Banmati 2. Kemudian saya bersama dengan kelompok membuat salah satu program yang mendasari kekuatan di sekolah tersebut. Saya bersama dengan kelompok kemudian menyepakati membuat program Kalistung di SD Banmati 2 sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Kesimpulannya yaitu pada mata kuliah proyek kepemimpinan 2 pada topik 2 tentang pemetaan tantangan dan kekuatan komunitas atau sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik memberikan pemahaman baru pada saya bahwa setiap sekolah tentunya mempunyai kekuatan dan kelemahan. Setiap guru harus mampu meningkatkan apa yang menjadi kekuatan sekolah dan meminimalisir apa yang menjadi kekurangan sekolah. Dengan adanya kerjasama dari berbagai pihak atau stakeholder sekolah juga perlu dilakukan agar peningkatan di dalam proses pembelajaran dapat berjalan secara maksimal. Oke, mungkin itu saja Bu Maida yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Aulia. Ini yang ketika dalam topik 2 ya, pembahasannya saat pemetaan tantangan gitu ya, untuk nanti menuju saat PPL 1 yang meskipun kemarin sambil berjalan juga, ini juga ada PPL 2 ya. Terus ini ada langkah-langkah yang menarik tadi saya catat, yaitu ada sustainable news gitu ya. Ketika N-nya adalah nature gitu ya, atau sistem alam, E-nya adalah ekonomi, G, yang W adalah well-being, yang dimana artinya adalah sistem yang menyangkutkan tentang kesejahteraan secara psikologis dari SDM-nya, dan S-nya adalah society gitu ya, sistem kemasyarakatannya. Ya, sustainable itu kan artinya keberlanjutan ya. Nah, ketika keberlanjutan ini untuk mengharapkan dalam proses kepemimpinan ke depan adalah adanya kolaborasi, kerjasama, dan diharapkan nanti bisa berlanjut dari hal-hal yang positif yang nantinya adalah mengikuti dari ini ya, kalau boleh dibilang proyek kepemimpinan itu lebih nanti bisa bukan disamakan ya, istilahnya seperti mirip dengan adanya MBS gitu ya, manajemen berbasis sekolah. Bagaimana ketika sekolah itu nanti mampu untuk memimpin, mengorientasikan dalam hal apa yang akan diharapkan di sekolah itu. Ketika ini nanti seperti di topik 1 Mbak Ismu ya, menjadi guru profesional, berarti bagaimana guru itu mampu mengelola kelasnya untuk bisa menjadikan kenyamanan, menjadi keamanan di dalam sistem pembelajaran di kelas tersebut. Oke, langsung saja monggo untuk topik 3 ini sinten nggih. Mbak Erni, Mbak Becky, Mbak Mawar, atau Mas Bowo ini? Untuk topik 3 ini Mas Bowo, Bu. Oh, nggih, berarti dilewati. Langsung topik 4 saya, Ibu. Oh, nggih, monggo Mbak Becky. Nggih. Sampun, Mbak. Sampun terlihat, Bu. Sampun, tapi tulisannya kecil-kecil ya, Mbak ya? Nggih. Kurang oke, udah, sampun pun. Apakah sudah terlihat, Ibu? Sampun, Mbak, pun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih kepada Bu Maida atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan memaparkan presentasi dari jurnal refleksi saya tentang proyek kepemimpinan 1. Yang pertama yaitu review pengalaman belajar proyek kepemimpinan 1. Pada pembelajaran ini kita mempelajari 5 topik, yaitu yang pertama tentang visi guru profesional, yang kedua pemetaan tantangan dan kekuatan
komunitas atau sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik. Topik yang ketiga, perencanaan, implementasi, dan manajemen proyek. Topik yang keempat, proyek monitoring, evaluasi, dan laporan akhir. Serta topik yang kelima, proposal proyek dan strategi komunikasi. Selanjutnya yaitu refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Pada mata kuliah ini saya memilih topik 4, yaitu proyek monitoring, evaluasi, dan laporan akhir. Pada topik ini, mendorong mahasiswa untuk langsung menerapkan keterampilan pengambilan keputusan, sekaligus menegosiasi ketika melakukan konfirmasi dan revisi rencana proyek mereka terhadap rencana monitoring, evaluasi pembelajaran, refleksi, terutama dalam segi pemantauan atas waktu, pembiayaan, dan kualitas. Pada topik ini ada beberapa template yang direkomendasikan untuk digunakan dalam topik ini. Yang pertama itu ada template pemantauan atas waktu pelaksanaan. Yang kedua itu ada template pemantauan atas kualitas deliverable. Yang ketiga ada template pemantauan atas anggaran. Yang keempat ada template penilaian atau asesmen manfaat program. Yang kelima ada template laporan evaluasi manfaat program. Yang keenam ada template laporan akhir proyek. Nah, untuk mempelajari topik ini kami menggunakan alur Merdeka sesuai yang ada di dalam LMS. Yang selanjutnya yaitu analisis artefak pembelajaran pada eksplorasi konsep. Pada eksplorasi konsep ini terdapat 3 template, yaitu pemantauan atas waktu, pemantauan atas anggaran, dan pemantauan atas kualitas. Dari template-template ini kita diminta untuk berdiskusi dan mengisikan setiap template-nya, seperti pemantauan atas waktu, itu ada kegiatan, waktu yang direncanakan kapan, dan waktu pelaksanaannya kapan, serta dalam pemantauan anggaran juga sama, anggaran yang direncanakan berapa, serta yang digunakan berapa, seperti itu. Dan yang terakhir ada pemantauan atas kualitas. Yang selanjutnya yaitu analisis artefak pembelajaran pada ruang kolaborasi. Pada ruang kolaborasi ini kami diminta untuk berkelompok dan mengintegrasikan standar kualitas pencapaian proyek kelompok ke dalam rencana pemantauan proyek, di mana pada template-nya ini ada penilaian pemanfaatan program, evaluasi pemanfaatan program, dan laporan akhir proyek. Yang selanjutnya yaitu analisis artefak pembelajaran pada demonstrasi kontekstual. Pada demonstrasi kontekstual ini kami secara kelompok mempresentasikan dengan efektif rencana pemantauan proyek yang telah kelompok kami buat. Pada demonstrasi kontekstual ini berisi pemantauan atas waktu, anggaran, dan kualitas proyek. Yang selanjutnya yaitu analisis artefak pembelajaran pada aksi nyata. Pada aksi nyata ini mahasiswa mulai menguatkan perannya dalam proyek kelompok dengan menyusun rencana pengembangan diri. Nah, pada aksi nyata ini kami berkelompok, yang paling sulit itu di bagian aksi nyata ini karena kami harus memilih teman kami sesuai dengan karakteristik serta peran apa yang cocok di dalam proyek yang akan kami laksanakan. Pada proyek ini kami memilih farming gardening project di SD Negeri 2 Banmati, Sukoharjo. Selanjutnya yaitu pembelajaran bermakna atau good practice. Setelah mempelajari topik 4 ini, saya memahami bahwa dalam melakukan proyek kita harus saling bekerja sama agar tujuan proyek dapat tercapai. Sebagai anggota kelompok harus mampu menyelesaikan satu tantangan diri yang diperlukan dalam menunaikan perannya dalam tahap implementasi proyek. Selain itu, kita juga harus dapat membuat rencana proyek karena dalam menentukan kualitas dan kesuksesan proyek itu diperlukan bukti yang konkret dan kehadiran bukti tersebut sudah dipersiapkan sejak tahap perencanaan melalui rencana monitoring, evaluasi, dan laporan akhir.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Bekti. Ini tadi proyeknya dalam bentuk farming garden apa ya? Farming gardening project Ibu. Jadi kelompok kami itu memilih untuk menanam di SD Banmati karena dilatar belakangi oleh di SD itu ada tanah yang tidak dimanfaatkan. Jadi kami berpikir untuk seperti membuat laboratorium itu loh Bu. Jadi nanti di dalamnya ada tumbuhan hortikultural, tumbuhan obat atau toga seperti itu Bu. Ya, itu kan bisa diimplementasikan ke dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ini kan kemudian awal tahapan kan memulai dari perencanaan, baru ada MONEF ya, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Nah, ketika perencanaan tadi berarti koordinasi sama kepala sekolah, guru, ya, gitu, sama siswa juga, orang tua. Ya, dalam proyek ini kami menjalin kerjasama dengan mitra sekolah, dengan Dinas Pertanian juga Ibu. Diminta untuk melakukan penyuluhan ke SD seperti itu. Siap, betul, karena memang perlu ada ahli gitu ya, ketika kita akan mengatakan, oh kenapa sih pentingnya tanaman toga, kenapa kemudian penghijauan untuk apa lahan-lahan yang kurang dimanfaatkan. Ya. Istilahnya kayak saya pernah melakukan pengabdian masyarakat ya teman-teman. Apa sih pengabdian masyarakat? Yaitu melakukan hal-hal yang bisa mendongkrak dari suatu tempat, yaitu kebetulan di SD gitu kan. Nah, ketika di sana itu apa lahannya itu apa di halaman depan sekolah itu apa belum banyak tanaman gitu ya. Kemudian di belakang sekolah itu hanya untuk apa istilahnya lorong-lorong yang tidak dimanfaatkan, dan itu karena kalaupun cuaca panas atau apa jadinya kan kurang bagus ya, maksudnya keindahan ketika di sekolah kok gundul pluntus gitu ya, enggak ada apa-apa. Akhirnya kemudian dari kami memberikan satu solusi dengan memberikan satu apa ya istilah penyuluhan gitu kan, dengan melalui pakar. Terus kemudian selanjutnya siswa diberdayakan juga ketika mereka diminta untuk melakukan proses penanaman. Jadi diajari untuk bercocok tanam, khususnya adalah dengan menggunakan polybag terlebih dahulu. Kemudian pada saat MONEF pun demikian. Kita melakukan apa ya istilahnya proses pengawasan ketika mereka itu dalam sehari berapa kali menyiram, atau nanti seminggu intensitas itu tumbuh kembangnya dari tanaman tersebut itu seperti apa gitu. Nah, sejauh ini apakah sudah balik lagi ke Banmati 2 Mbak Bekti untuk melihat hasilnya atau sejauh mohon maaf Ibu, untuk proyek kepemimpinan 1 dan kepemimpinan 2 itu ternyata berbeda Ibu. Kalau di kepemimpinan 1 itu kan kita secara kelompok. Jadi dalam satu kelas kita PGSD itu kan ada 6 kelompok. Jadi kita semua itu masing-masing punya program Ibu. Nah, akan tetapi dan program di semester 1 itu sasarannya di SD. Nah, akan tetapi setelah semester 2 ini itu mengalami perubahan Bu. Jadi 2 kelompok dijadikan 1. Jadi anggotanya lebih banyak dan sasarannya ke masyarakat, Ibu. Jadi yang awalnya saya ke SD itu pindah ke masyarakat. Akan tetapi proyek kami itu alhamdulillah masih bisa dipertahankan. Tapi kalau ya ada kelompok teman-teman yang lain itu harus berganti proyeknya dengan yang baru seperti itu, Bu. Oh gitu, berarti memang berbeda ya. Karena beda, Bu. Saya ketika kalau langkah awal pertama di proyek kepemimpinan 1 lebih ke sekolah dasar gitu ya. Jadi kalau yang kedua itu seperti ke masyarakat, nanti kayak KKN gitu ya Mbak. Iya. Terus untuk ke proyek kepemimpinan 2 itu kami terapkan di Punden Bulu, Bu, Kecamatan Bulu. Matur nuwun atas konfirmasinya Mbak Bekti, ini menarik sekali ya, nantinya lebih meluas dari sustainable news-nya ya gitu nggih, ya enggak gitu yang tadi bukan hanya topik fisik guru profesionalnya, tapi sustainable news-nya adalah SDM-nya lebih meluas gitu. Oke, matur nuwun. Lanjut untuk Mbak Mawar atau Mbak Erni. Saya dulu Ibu untuk topik 5.
Oh, monggo lah Mbak Mawar nanti topik. Topik 5 ada 2 Ibu, saya dan Mbak Mawar. Nanti saya dulu, kemudian dilanjutkan Mbak Mawar. Oke, siap. Monggo lanjut. Nggih, Ibu. Yang topik 3 ya kosong ya, gitu nggih, Mas. Nggih. Mohon maaf, izin share screen nggih, Ibu nggih. Nggih, siap. Apakah sudah tampil di layar, Ibu? Mohon maaf. Proses. Oh, sampun Mbak. Monggo. Oke. Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bu Meida dan rekan-rekan semua atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan jurnal refleksi pada mata kuliah proyek kepemimpinan, khususnya pada topik 5. Baik, di sini untuk pengalaman belajar, materi yang saya dapatkan dari proyek kepemimpinan ini sangat banyak sekali. Tadi sudah dijabarkan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Dari topik 1 tentang pentingnya seorang guru itu memiliki sebuah visi. Agar dalam melaksanakan tugasnya, dia memiliki arah tujuan yang jelas. Untuk gamblangnya tadi sudah dijelaskan sama Mbak Ismu. Kemudian pada topik 2 tentang pemetaan tantangan dan kekuatan komunitas atau sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik. Jadi, seorang guru itu kita harus memiliki kemampuan untuk dapat menggali apa saja kelemahan dan apa saja kelebihan yang ada pada suatu komunitas atau sekolah tempat kita mengajar agar kita bisa mencari potensi yang dapat kita kembangkan, seperti tadi yang dijelaskan oleh Mbak Aulia. Kemudian pada topik 3 kita juga belajar tentang perencanaan, implementasi, dan manajemen proyek, yang mungkin belum dijabarkan secara rinci karena hari ini Mas Bowo berhalangan hadir. Kemudian pada topik 4 tadi sudah dijelaskan dengan jelas oleh Mbak Bekti tentang proyek monitoring, evaluasi, dan juga laporan akhir. Nah, di sini refleksi pengalaman yang saya pilih pada topik terakhir yaitu tentang proposal proyek dan strategi komunikasi. Nah, jadi pada topik 5 ini kami secara berkelompok diminta untuk menyusun sebuah strategi dan implementasi komunikasi berdasarkan peran dan pekerjaan masing-masing orang dalam proyek kelompok. Jadi bagaimana cara kita mengkomunikasikan apa yang akan kita laksanakan, proyek apa yang akan kita jalankan, seperti itu. Nah, untuk menentukan strategi dan implementasi komunikasi proyek kita tersebut, itu ada 6 kegiatan utama yang harus diperhatikan dalam proses mengkomunikasikan proyek tersebut. Yang pertama adalah kita perlu memperhatikan atau merumuskan tentang isu apa atau topik, tema, hasil kegiatan yang akan kita komunikasikan. Jadi oleh tim kerja ini maksudnya oleh kelompok kita. Jadi kita harus tahu isu apa atau topik apa yang akan kita angkat dalam proyek tersebut. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi siapa saja calon penerima informasi dari tim kerja. Jadi proyek kita ini akan kita informasikan kepada siapa. Kalau dalam pelaksanaannya farming gardening project tadi tentu dengan pihak kampus, dengan pihak sekolah, dengan wali murid dan lain sebagainya. Kemudian merumuskan tujuan tim kerja kelompok kami melakukan komunikasi. Suatu proyek itu dilaksanakan tentu berdasarkan tujuan tertentu. Nah, itu kita perlu mengkomunikasikan tujuan apa dari pelaksanaan proyek tersebut. Kemudian memilih dan membuat justifikasi atas media yang akan tim gunakan. Media apa saja yang digunakan untuk bisa mengeksplorkan tentang proyek kita tersebut. Kemudian menyusun pesan-pesan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan jenis media yang tim kerja gunakan. Dan yang terakhir yaitu merencanakan anggaran secara detail terkait pelaksanaan strategi komunikasi yang tim kerja perlukan. Nah, dalam topik ini kita juga diminta untuk membuat sebuah refleksi dengan panduan 5M. Ya, di sini ada yang pertama adalah mendeskripsikan, menceritakan ulang peristiwa yang terjadi. Jadi dari awal, dari bagaimana kita menyusun visi misi individu, kemudian dijadikan visi kelompok, kemudian kita mencari memetakan kelebihan dan kekurangan dari
sekolah tersebut, kemudian kita membuat sebuah prakarsa, hingga akhirnya kita menentukan sebuah proyek. Kemudian yang kedua adalah merespon, menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan. Seperti itu. Jadi melalui pemberian opini, pertanyaan, ataupun tindakan yang diambil saat peristiwa berlangsung. Kemudian yang ketiga adalah mengaitkan, menghubungkan kaitan antara peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, atau informasi lain yang dimiliki. Kemudian tahap keempat itu menganalisis. Menganalisis dengan detail mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi, lalu mengambil beberapa perspektif lain. Misalnya dari teori atau kejadian lain yang serupa untuk mendukung analisis tersebut. Kemudian yang terakhir adalah merancang ulang, menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa mendatang. Nah, setelah melakukan refleksi dari proses tersebut, kemudian yang terakhir adalah kita membuat sebuah proposal kegiatan dari prakarsa perubahan yang telah kami sepakati. Jadi kami setelah melihat potensi sekolah tersebut, kami memutuskan untuk membuat sebuah proyek farming gardening project. Nah, kemudian kami buat sebuah proposal yang kami presentasikan seperti itu. Nah, berikut adalah analisis artefak pembelajaran. Pada eksplorasi konsep itu kami diminta untuk melihat template secara garis besar tentang rencana komunikasi. Kemudian kami pelajari unsur-unsur yang terdapat dalam template tersebut, kemudian kami sesuaikan sehingga relevan dengan apa yang nyata dengan konteks proyek kelompok kami. Kemudian untuk demonstrasi konseptual itu kami melakukan presentasi, perencanaan strategi, dan implementasi komunikasi proyek yang sudah dibuat. Jadi kelompok kami menyiapkan materi paparan yang komprehensif mengenai rencana strategi dan implementasi komunikasi proyek kelompok. Tiap kelompok diharapkan dapat memanfaatkan prinsip materi paparan yang alur kerangkanya efektif dan efisien. Berikut ini adalah sedikit gambaran ya tentang rencana komunikasi yang sudah kelompok kami buat, di mana di sini ada poin-poin penting. Yang pertama tadi sesuai unsur-unsurnya ya, kepada siapa komunikasi akan disampaikan. Nah, karena kami di sini akan melaksanakan di SD Negeri Banmati 2, tentu kami perlu memberikan komunikasi, menjalin komunikasi dengan Kepala Sekolah SD Negeri Banmati 2, kemudian kami juga menjalin komunikasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo, kampus PPG Univet tentu, kemudian mitra kerjasama yang akan kami jalin kerjasama untuk sponsor kami, yaitu kalau tidak salah kemarin Mandiri Tani yang menyediakan bibit tanaman untuk kelompok kami. Kemudian di sini juga ada tujuan komunikasi kepada pihak tersebut. Jadi tujuan melakukan komunikasi itu apa? Kami jabarkan. Kalau ke kampus itu untuk apa? Ke SD pun juga untuk apa? Itu gambaran secara singkat mengenai template dari rencana komunikasi yang kelompok kami lakukan. Kemudian untuk demonstrasi konseptual, kami diminta melakukan presentasi tentang kegiatan proyek yang akan kami lakukan. Di sini ada alur kegiatannya, ada 7 tahap, di mana yang tahap pertama adalah perizinan. Tentu perizinan ini perlu menghubungi pihak kampus, pihak sekolah, kemudian juga Dinas Pertanian. Kemudian yang kedua adalah membangun kemitraan. Kami menghubungi pihak Dinas Pertanian dan juga pihak sponsor tadi ya, pada Toko Mandiri Tani. Kemudian tahap ketiga adalah persiapan sumber daya. Di sini kami juga menyiapkan siswa-siswa di SD Negeri Banmati, kami beri pembekalan sebelum pelaksanaan proyek tersebut. Gitu. Kemudian tahap keempat adalah pelaksanaannya. Ini kami juga bersama-sama dengan seluruh guru di SD Negeri Banmati 2 untuk rencananya agar dapat berjalan dengan baik. Kemudian tahap kelima evaluasi dengan adanya monitoring dan lain sebagainya, dan tahap terakhir adalah sebuah pelaporan dari hasil kegiatan proyek tersebut. Itu adalah garis besarnya yang kami presentasikan pada demonstrasi konseptual. Kemudian berikutnya yaitu analisis artefak pada koneksi antar materi. Di sini juga kami diminta untuk menyampaikan pembelajaran yang diperoleh dari proyek tersebut menggunakan model refleksi 5M. Di sini sudah kami cantumkan untuk linknya. Kemudian yang aksi nyata ini adalah tahap terakhir, di mana kami
diminta untuk mempresentasikan secara utuh rencana kegiatan proyek kami dalam bentuk proposal dari prakarsa perubahan yang telah kita pilih seperti itu. Nah, dari proposal tadi kami ajukan kepada pihak sponsorship agar dapat mendapatkan bantuan untuk tanaman seperti itu. Nah, dari beberapa materi tersebut, saya dapat mengambil good practice-nya, yaitu pembelajaran bermaknanya, bahwa seorang guru itu perlu merumuskan sebuah visi individu dari awal tadi. Kemudian, dari visi individu itu kita diskusikan bersama dalam kelompok, kita jadikan sebuah visi kelompok yang berorientasi pada aktualisasi peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter Pancasila sehingga mampu menghadapi tantangan di masa depan. Nah, selain itu, melalui sebuah proyek yang kami rencanakan, kami belajar banyak bagaimana menganalisis sebuah kekuatan dan kelemahan suatu hal untuk kemudian kami cari solusinya bersama, kemudian menyadari pentingnya kerjasama dalam berbagai hal yang akan mempermudah kita dalam menyelesaikan suatu persoalan. Dibuktikan dalam setiap pelaksanaan proyek tersebut, kita tidak dapat berjalan sendiri tanpa pihak-pihak yang membantu seperti itu. Jadi pentingnya teamwork di sini sangat diperlukan. Baiklah, demikian tadi presentasi dari saya untuk topik 5. Mungkin apabila nanti ada kekurangan bisa dilengkapi oleh Mbak Mawar. Sekian dari saya, Ibu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lanjut Mbak Mawar. Nggih, Bu. Gitu, monggo. Nggih. Mohon izin untuk share screen nggih, Bu. Oke, Mbak Mawar. Udah sembuh, Mbak, ini radanya ya kalau habis. Sudah, alhamdulillah sudah lumayan. Biasanya menuju ke batuk kalau habis radang. Apakah sudah? Sampun sudah terlihat. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan waktunya Ibu dan juga teman-teman. Mohon izin untuk memaparkan mengenai jurnal refleksi pada seminar pendidikan mata kuliah proyek kepemimpinan 1. Nah, pada mata kuliah ini terdapat 5 proyek, yaitu 5 topik, yaitu yang pertama topik visi guru profesional yang mana telah dijelaskan oleh Mbak Ismu. Topik 2 mengenai pemetaan tantangan dan kekuatan komunitas atau sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik yang juga sudah dijelaskan lebih rinci oleh Mbak Aulia. Topik ketiga untuk perencanaan, implementasi, dan manajemen proyek yang mana belum dijelaskan secara rinci oleh Mas Bowo karena berhalangan untuk hadir. Dan yang ke topik keempat yaitu project monitoring, evaluasi, dan laporan akhir yang sudah dijelaskan oleh Mbak Uti. Kemudian yang terakhir atau yang topik 5 yaitu proposal project dan strategi komunikasi yang akan saya review lebih lanjut. Nah, pada pembahasan topik 5 ini yaitu membahas mengenai proposal project dan strategi komunikasi yang mana merupakan fase bagi mahasiswa dan kelompoknya dalam menyelesaikan perencanaan proyek yang akan dilaksanakan pada semester 2. Nah, dalam topik ini memberikan pengalaman bagi saya dalam hal merencanakan proyek kepemimpinan dengan menjalankan prinsip kreatif inovatif secara berkelompok atau berkolaborasi. Selain itu, saya juga belajar bagaimana melakukan refleksi 5M yang sudah dijelaskan oleh Mbak Erni juga terkait dengan proyek kepemimpinan berupa farming gardening project yang telah direncanakan bersama. Nah, dengan melakukan kegiatan refleksi, saya dapat mereview kembali peristiwa yang terjadi selama merencanakan proyek, dapat memberikan tanggapan terkait dengan peristiwa tersebut, menganalisis penyebab terjadinya peristiwa, serta memikirkan tentang alternatif pemecahan masalah. Nah, apabila di sini dalam menjalankan atau merencanakan proyek menemukan suatu kendala atau hambatan, maka kami bersama-sama juga menemukan jalan alternatif sebagai pemecahan masalah yang telah ditemui. Kemudian sebagai alternatif pemecahan masalah jika mengalami permasalahan yang sama di kemudian hari.
Kemudian untuk selanjutnya pada refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Nah, menurut saya pada pembahasan topik ini tuh sangat penting untuk dipelajari bagi seorang guru dalam merencanakan sebuah proyek. Di sini saya juga melakukan refleksi 5M terkait dengan proyek kepemimpinan yang berjudul Farming Gardening Project di SDN 2 Banmati, Sukoharjo. Kemudian bersama kelompok, saya dapat menyiapkan bahan materi untuk presentasi proposal proyek secara utuh, serta dapat membuat esai terkait dengan perspektif saya dalam memandang kinerja kelompok, kualitas hasil kerja kelompok, dan kinerja atau kontribusi diri saya dalam pencapaian kelompok. Nah, untuk strategi belajar dalam mempelajari topik ini, yaitu dengan belajar mandiri melalui modul ajar proyek kepemimpinan 1, mencari referensi materi tentang proyek kepemimpinan di internet, kemudian bertanya kepada dosen ketika mengalami kesulitan dalam menyusun proposal proyek ini, kemudian juga melakukan kerjasama dengan berdiskusi dengan anggota kelompok dalam menemukan dan menyusun proposal proyek ini. Saya mempelajari mata kuliah proyek kepemimpinan 1 dengan alur merdeka, yaitu yang pertama mulai dari diri dengan menuliskan atau menelaah pengalaman pribadi saya ketika melakukan refleksi, kemudian saya menguraikannya pada bagian atau kolom yang telah disediakan. Kemudian saya menunjukkan respon atas pernyataan mengenai refleksi adalah pintu masuk untuk dapat berbagi pengalaman. Nah, mengkomunikasikan pembelajaran dan meradiasikan semangat positif. Kemudian untuk bagian eksplorasi konsep, melihat template rincian rencana komunikasi yang relevan sesuai dengan apa yang nyata ada dalam konteks proyek tersebut. Kemudian menyusun strategi dan implementasi komunikasi berdasarkan peran dan pekerjaan tiap mahasiswa dalam proyek tersebut. Nah, pada bagian ruang kolaborasi secara berkelompok, melakukan diskusi mengenai topik yang telah dipelajari dengan menyesuaikan template, strategi, dan implementasi komunikasi dari template yang tersedia sehingga penggunaannya dapat relevan dan kontekstual bagi peserta didik atau anak di sekolah atau komunitas pendidikan. Nah, untuk demonstrasi kontekstual, kami menyiapkan materi paparan untuk presentasi berdasarkan hasil diskusi yang komprehensif. Kemudian pada elaborasi pemahaman, kami saling menguatkan rencana-rencana yang telah dibuat ke dalam satu kesatuan rencana proyek kepemimpinan yang utuh demi prakarsa perubahan yang kelompok harapkan dapat terwujud di sekolah atau komunitas sasaran. Untuk koneksi antar materinya, menyampaikan pembelajaran dari proses penentuan strategi komunikasi dan proposal proyek kepemimpinan ini menggunakan 5M sebagai langkah refleksi. Kemudian yang terakhir pada aksi nyata, kami mempresentasikan rencana utuh atau proposal yang telah kami susun dari awal, yaitu dari pembahasan topik 1 hingga topik keempat. Kemudian pada topik kelima ini kami menyusun atau menyatukan template-template yang ada menjadi sebuah proposal atau rencana utuh dari prakarsa perubahan yang telah kami pilih, kemudian yang akan kami implementasikan pada proyek kepemimpinan kedua. Nah, pada mulai dari diri ini saya sudah dijelaskan di depan bahwa saya menelaah terhadap pengalaman pribadi saya mengenai pernyataan tersebut, yaitu tentang refleksi adalah pintu masuk untuk dapat berbagi pengalaman, mengkomunikasikan pembelajaran, dan meradiasikan semangat positif. Nah, saya juga menjawab 3 pertanyaan, yaitu meliputi pendapat, apakah saya setuju dengan pernyataan tersebut, kemudian apa kaitan pernyataan di atas dengan proyek kepemimpinan yang telah kami pilih, kemudian yang ketiga, apa keuntungan jika sebagai guru pemimpin memiliki keterampilan yang baik dalam melakukan refleksi. Kemudian untuk eksplorasi konsep, saya bersama kelompok membuat template komunikasi dengan merumuskan beberapa hal. Yang pertama, apa isu atau topik, tema, atau hasil kegiatan yang
akan dikomunikasikan oleh tim kerja kelompok. Yang kedua, mengidentifikasikan siapa saja calon penerima informasi dari tim kerja kelompok, yang mana pada tahap ini sudah dijelaskan lebih rinci oleh Mbak Erni, bahwasanya siapa saja calon penerima informasi dari proyek ini, yaitu bisa dari mitra sekolah, mitra kerjasama, yaitu Balai Penyuluhan Pertanian di Sukoharjo, kemudian pihak kampus. Nah, kemudian setelah itu merumuskan tujuan kerja tim dalam melakukan komunikasi, memilih dan membuat justifikasi atas media yang digunakan, kemudian merencanakan anggaran secara detail mengenai pelaksanaan strategi komunikasi yang diperlukan. Nah, selanjutnya pada bagian demonstrasi kontekstual, mempresentasikan hasil diskusi mengenai perencanaan strategi dan implementasi komunikasi proyek yang telah dibuat dengan paparan materi yang komprehensif dan memanfaatkan prinsip alur kerangka efektif dan juga efisien. Nah, di sini juga pada pemaparan materi yang pertama terdapat identitas proyek, yaitu nama proyeknya Farming Gardening Project. Kami memilih lokasi di SDN 2 Banmati Sukoharjo. Nah, untuk perkiraan waktu pelaksanaannya yaitu pada bulan Februari sampai Maret, sedangkan untuk ketua koordinator pelaksanaan di lapangan nanti Mas Agus Triwibowo, kemudian wakilnya Mbak Bekti, dan sekretaris Mbak Aulia, bendaharanya Mbak Erni, dan saya, Human dan Tukdekdok, yaitu Mbak Ismu Wijareni. Kemudian pada alur kegiatan terdapat 6 alur, yang mana mohon maaf ini kurang jelas, jadi tadi sudah dijelaskan juga oleh rekan saya lebih detail. Kemudian untuk selanjutnya pada bagian koneksi antar materi, yaitu saya melakukan refleksi menggunakan model 5M yang terdiri dari 5 langkah refleksi, yaitu yang pertama, mendeskripsikan langkah refleksi, yang mana saya menceritakan ulang peristiwa yang terjadi dari awal perencanaan hingga menyusun proposal ini. Kemudian yang kedua, merespon atau responding, menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan, misalnya kami dengan memberikan opini, pertanyaan, ataupun tindakan yang diambil saat peristiwa berlangsung. Kemudian untuk refleksi tahap yang ketiga, yaitu mengaitkan atau relating. Di sini kami menghubungkan kaitan antara peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, atau informasi lain yang dimiliki. Kemudian langkah keempat, menganalisis atau reasoning. Kami menganalisis secara detail mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi, lalu mengambil beberapa perspektif lain seperti teori atau kejadian yang serupa untuk mendukung analisis tersebut. Kemudian refleksi yang terakhir yaitu merancang ulang. Nah, dengan menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian yang serupa di masa yang akan datang. Kemudian pada bagian aksi nyata, saya merencanakan, kami bersama kelompok merencanakan proposal utuh dari Prakasa Perubahan yang telah kelompok pilih. Nah, sebagaimana sesi-sesi presentasi sebelumnya, setiap kelompok menyimak dan memberikan komentar apresiatif dan konstruktif yang membangun secara spesifik, sehingga memberikan penguatan dan umpan balik yang jelas bagi kelompok. Nah, di sini juga ada yang pertama itu template perencanaan waktu atau alokasi kegiatan Project Farming Gardening Project di SDN 2 Banmati Sukoharjo yang meliputi nama kegiatan dan pelaksanaan, penanggung jawab kegiatan, tugas pokok atau job desk, aktivitas kegiatan project, yaitu meliputi prakegiatan atau pelatihan, yang kedua pelaksanaan kegiatan atau pelatihan, yang ketiga pasca kegiatan atau pelatihan. Nah, dari materi-materi yang telah disampaikan, saya dapat mengambil pembelajaran yang bermakna atau good practice, bahwa dari aktivitas pada topik ini, saya dapat mengerti dan memahami akan pentingnya melakukan refleksi terhadap hal yang telah dilakukan. Nah, seperti pada saat
merencanakan sebuah proyek yang telah kami pilih. Kemudian saya dapat melakukan evaluasi atas pengalaman saya dalam merencanakan proyek farming gardening project. Hal tersebut dapat digunakan untuk merencanakan tindak lanjut terhadap proyek yang akan datang dengan konsep yang sama namun pada sasaran yang berbeda. Nah, hal ini bisa juga sebagai gambaran apabila nanti saya beserta kelompok membuat proyek yang sama namun dengan sasaran yang berbeda. Nah, melalui pelaksanaan proyek ini juga dapat membuat peserta didik paham akan manfaat kegiatan farming gardening project yang mana telah diterapkan di sekolah, sehingga peserta didik akan berlatih bagaimana cara merawat tumbuhan dan menjaga lingkungan di sekitar sekolah. Demikian paparan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Bu Maida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mawar dan Mbak Erni ya tadi ya, ketika di topik 5 secara pengusulan adalah proyek proposalnya ya terkait dengan strategi komunikasi gitu. Ini menarik sekali dan itu ternyata butuh kekompakan teamwork tadi ya yang sudah disampaikan Mbak Erni dengan langkah-langkah yang teman-teman sudah menyampaikan tadi di dua mahasiswa dari Mbak Mawar dan Mbak Erni ketika implementasi strategi komunikasinya bagaimana, yaitu dengan mengidentifikasi ya siapa sih yang akan nanti menjadi calon informasinya, kemudian nanti dirumuskan tujuan dari tim kerja itu mau apa, kemudian memilih dan menyusun justifikasi dari media yang akan digunakan, hingga menyusun pesan, istilahnya nanti dengan proses pesan yang disampaikan itu melalui media apa, oleh tim yang mana, dan khususnya juga ada justifikasi atau merencanakan anggaran hingga pelaksanaan komunikasi itu yang apa saja yang akan diperlukan. Dan pun tadi pun saya simak ada 5M gitu ya, gitu. Menarik sekali bagaimana ketika di sini nanti ada reportingnya, respondingnya, relating ya, atau lalu reasoning, kemudian ada reconstructing gitu ya. Dan kalau dalam bahasa Indonesianya kita kenal dengan 5M, menceritakan ulang atau mendeskripsikan gitu, kemudian menjabarkan dengan merespon tanggapan dari apa yang dihadapi, kemudian mengkaitkan ya dari peristiwa dan sebagainya, kemudian menganalisis dari kejadian peristiwa tadi ya, dari teori-teori kejadian dan dianalisis dari daya dukung yang lainnya, kemudian merancang ulang untuk kita memberi alternatif dari satu kejadian sebelumnya untuk ke masa yang akan datang gitu. Teman-teman tadi sudah melaksanakan pula di situ di SD Banmati 2 gitu ya, nggih, untuk kelompok ini nggih. Ibu. Gitu, siap. Matur nuwun. Dan ini nanti akan lebih detail lagi bahkan di penggabungan dua kelompok seperti tadi Mbak Bekti bilang adalah nanti di masyarakat. Terima kasih teman-teman.